Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari Berkah Bumi Jambi. Salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Mukhlazim, yaitu channel yang selalu mengedukasi tentang dunia pergaharuan dan hasil bumi lainnya tentunya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mungkin ini ada sedikit berbeda ya di video kali ini, tapi tentunya ini juga tidak melenceng daripada dunia pergaharuan. Alhamdulillah, kemarin kami dari tim Berkah Bumi diundang oleh salah satu channel YouTube, yaitu di channel YouTube GMTV, yang mana channel YouTube GMTV ini bergerak atau membahas, yaitu mengulas tentang dunia pesantren ya, keagamaan, yang mana pesantren ini tentunya ada kaitannya erat dengan kami. Jadi memang sepak terjang saya dulunya ya, saya pernah menimba ilmu di pesantren di mana yang sekarang mendirikan sebuah channel YouTube yang bernama GMTV ini. Jadi saya dulu alumni dari sana, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diundang ke sana dalam rangka yaitu tentunya yang pertama silaturahmi, yang kedua kalinya mengedukasi, yaitu atau membahas masalah dunia usaha kepada para alumni ya tentunya ya. Nah, jadi di sini karena kami bergeraknya di bidang pergaharuan, usaha pergaharuan, jadi saya adalah salah satu kemarin jadikan narasumber tentang dunia usaha di bidang pergaharuan. Oke, kembali ke topik. Nah, kita simak video wawancara kita kemarin, dan biar Anda juga tahu background saya tentunya. Oke, marilah kita simak dan nikmati video berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Mas, dengan siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahman. Rahman. Cuman terkenalnya kalau di channel Mukhlazim ya. Lazim, Pak. Ini kita bicara apa kronologisnya, perkenalan dulu kita malam hari ini ya, sahabat. Ini Kang Rahman ini dulu alumni Irsyadul Libat ya. Ya, saya dulu alumni Irsyadul Libat. Tahun berapa itu, Mas? Mas? Tahun 2009, lulusan tahun 2009. 2009 ya. Kira-kira saya ini masih apa namanya itu masih pertama kali kelas 1 MTS saya ini. MTS mungkin lah. Iya, Dari saya. MTS, Jadi saya sudah Mas sudah aliyah kelas berapa itu? Ya, saya lupa itu kurang lebihnya. Lupa. Mungkin kiranya saya kelas 1 MTS, Kakang kelas 3 aliyah kayaknya. Kurang lebihnya. Berarti mungkin sama dengan apa ini? Apa anaknya apa kalian ini? Nah, saya selentingan dengan Gus Pai. Oh, Gus Pai. Saya selentingan dengan Gus Pai. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahmi sekali. Dan bulan puasa ini alhamdulillah sudah silaturahmi 2 kali. Di mana itu, Mas? Nah, ya di sini maksudnya silaturahmi ya, di sini numpang ngopi tempat Gus Majid ini. Gus Majid. Iya. Jadi apa namanya? Seluk-beluk kehidupan Mas sudah tamat di sini nih dari mana saja? Nah, ini sudah tamat di sini. Nah, melanjutkan kemana gitu? Dulu pernah mencoba untuk kuliah sebentar. Oh, kuliah sebentar. Cuman mohon maaf berhubung ada kendala. Ini lah ya bisnis terus terang di Iya. keuangan, jadi saya putus kuliahnya. Saya melanjutkan kerja. Terus saya apa adanya lah ya. Iya, yang penting berkah halal. Alhamdulillah. Sekitar 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Itu tahun berapa ini mulai kerja itu? Mulai kerja kalau saya dari alumni itu, habis itu kuliah mungkin berapa bulan ya. Habis itu kita cuman kawan-kawan nggak ada yang tahu ya dari sini ya, saya memang diam saja kan. Nah, ternyata putus. Nah, jadi saya lanjutkan kerja
ya apa adanya lah, apa kerja yang penting halal kita jalani. Dan ada di skill samping, kemauan gitu ya, kan Mas. terus alhamdulillah sedikit sudah dikasih ilmu di pondok sini belajar, dan di rumah juga itu mengajak anak-anak sebisa saya istilahnya seperti itu, untuk aliba ya saya ajarkan kepada anak-anak untuk menyambung urusan ukhrawinya ya. Di samping itu sekarang saya ada juga ini bekerja yaitu di bidang gaharu. Nah, saya belum tahu nih, dulu ngobrol-ngobrol dulu Mas. Gaharu itu apa? Kiranya saya dia tuh maksud gaharu itu makanan itu. Oh, makanan. Makanan, maaf ya. Makanan itu kayaknya. Jadi gaharu ini itu. mungkin bisa saya sedikit jelaskan. Iya. Yaitu, itu kronologinya tuh gimana itu? Gaharu itu termasuk yaitu salah satu tanaman. Tanaman. Di Jambi ini sebenarnya sangat banyak. Masih sangat banyak gaharu itu. Maupun di kebun-kebun karet, di sela-sela karet itu ada yang tumbuh sendiri, bahkan yang ditanam pun juga ada. Ini yang tumbuh sendiri kayak apa nih ciri-cirinya gaharu itu Mas? Ciri-ciri gaharu, kalau mungkin saya belum ketemu masalahnya nih, di kebun-kebun saya motong kan. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu itu. Tapi nanti ini sebagai gambaran, ya kan? Nanti Mas bisa langsung referensi di channel YouTube saya, channel YouTube Mulayim, di situ ada nanti ciri-cirinya ada. Sudah kita sebutkan dari insya Allah dari awal sampai akhir daripada pergaruan itu sedikit sudah kita ulas. Nah, cuman ini sedikit gambaran. Jadi kalau daunnya itu sampean tahu beringin? Beringin tahu. Nah, itu kalau daunnya hampir mirip dengan beringin. Kalau beringin kan rendah kan, kan ada akar-akar gitu kan. Kalau gaharu itu biasanya identik lurus ke atas. Nah ini kemarin itu saya terus terang mendalami pergaharuan ini karena saya lihat potensi gaharu ini di Jambi masih luar biasa Mas. Luar biasa. Dan gimana tuh luar biasanya itu Mas? Maksudnya potensinya banyak, yang mengelolanya masih kurang. Gitu jadi saya berpikir di sini adalah potensi yang memang harus kita kembangkan. Masih sedikit, masih ibaratnya saingannya masih kurang. Kita ilmunya masih kurang ya. Jadi kan cari persaingan yang agak berkurang kan seperti itu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah bertemulah dengan gaharu ini. Awalnya kita juga tahulah, saya sebenarnya dari lulus dari sini karena saya kebetulan habis itu jadi yang nggak jadi kita motong karet. Kan. Ya nyadap, bahasanya nyadap ya. Nyadap karet. Kalau orang Jambi ngomongnya motong ya. Nah, kalau motong bahasa Indonesia motong apa? Motong karet juga. Itu nyadap karet. Belum tahu ini. Di ini saya sudah kenal pohon gaharu itu. Dan sering juga waktu itu sudah kepo ya bahasa sekarang. Kepo tuh cari tahu. Mencari tahu gaharu itu ternyata kalau di internet nengok di YouTube ya harganya mahal ya. Nah, cuman sekali di lapangan faktanya orang punya pohon gaharu yang sudah sebesar ini dibeli paling 200.000, 500.000. Nah, kalau nengok di YouTube dia harganya sampai mahal ratusan juta, puluhan juta. Itu cuman kenapa kok harganya murah? Apa cara memprosesnya? Apa gimana itu? Di situ ada tantangan tersendiri bagi saya untuk mendalami. Dari setelah itu kita cari referensi. Saya belajar, kebetulan mentor saya ada di Solo. Nah, ada di Solo Jawa Tengah ya. Solo Jawa Tengah. Jadi karena ilmu itu memang mahal ya. Ilmu mahal. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu? Jadi saya berburu ke sana, mempelajari. Itu berapa tahun itu berburu sana? Ya kalau ke sana hanya hitungan hari lah Mas ya. Hari. Cuman setelah itu kita dalami sendiri, terus habis itu sering keliling-keliling. Jadi di mana ada orang yang paham gaharu, tentang gaharu ini, coba kita cari informasinya. Berarti ke Jawa Mas itu ibaratnya teori aja ya? Nah, masih teorinya. Masih teorinya. Dan alhamdulillah setahun saya mempelajari, mentornya, atau kita sebut gurunya lah ya, guru gaharunya itu. Alhamdulillah beliau mau datang ke Jambi. Nah, dan alhamdulillah kadang kalau saat ini akhir-akhir ini setahun bisa 2 kali 3 kali datang ke Jambi. Nah, jadi merasa alhamdulillah saya bertemu dengan seorang guru yang benar-benar bisa istilahnya mengarahkan kita, mentori kita ya. Jadi kita tidak ragu lagi. Nah,
Jadi karena potensi tadi ya mungkin harus kita kembangkan ini. Makanya terus terang kita ada pengenalan, pemberian bibit kepada masyarakat, dan insya Allah nanti habis lebaran ini ya walaupun tidak banyak, insya Allah kita mau ada di pondok tercinta kita ini di Desa Terlibat, insya Allah habis lebaran untuk istilah yang memberi tanaman kita mau membawa bibit gaharu. Karena gini Mas, sekarang ini banyak sekali yang menebang tanpa menanam kembali, reboisasi. Gitu. Jadi lama kelamaan yang namanya ditumbang kok nggak ada penanaman, otomatis habis lah seperti itu. Berarti itu gaharu tuh ibaratnya tumbuhan langka kayak ibaratnya. Ya kalau saat ini memang sudah bisa dikatakan sebenarnya ya langka lah. Langka ya. Nah, karena jarang sekali orang yang memahami. Karena gaharu ini tidak kayak seperti menanam pohon karet ya. Mohon maaf ya. Kalau pohon karet ditanam tinggal dipupuk nunggu besar sudah ada hasil. Nanam cabai besar langsung ada hasil. Kalau gaharu ini adalah perlu proses. Berarti agak rumit lah. Agak gitu. rumit. Ada Mas kira-kira nih bawa nih pohon gaharunya. Nah, ini ada sedikit contoh ya. Gitu. Nah, insya Allah kalau Mas. lebaran nanti kita ke sini. Nah, ini kayu. Kayu ya. Nah, kayu. Jadi Berarti ini untuk apa ini gaharu nih? Manfaatnya apa nih gaharu nih? manfaatnya. Iya. Nah, ini manfaatnya salah satunya untuk parfum. Parfum bisa, aromaterapi. Nah, dan ini maaf ini sepertinya gaharu ini juga bisa nanti sahabat-sahabat GNTV bisa browsing di internet, cari di referensi di YouTube. Semua agama itu memakai gaharu ini. Untuk wangi-wangian. Nah, kita nggak usah bicara yang lainnya yang lain, untuk wangi-wangian karena memang aromanya memang sangat luar biasa, sangat untuk campuran lah berarti. Nah, ini boleh nanti kita coba ya. Iya. Nah, kita coba. Nah, ini kan keluar minyaknya ini. Nah, kalau Mas Fauzi belum, gimana aromanya? Itu ibarat kayak apa ini? Saya ini apa cium-ciumnya kayak apa namanya yang bikin tembakau tuh apa namanya? Kemenyan. Kemenyan. Nah, mirip baunya kemenyan. Hampir mirip kemenyan. Hampir Cuma mirip tetap kemenyan ya. Wangi ini, bagusan itu ini. wangi itu. Bagusan ini. Jadi kayak coba bau dupa juga ya, dupa-dupa itu kan enggak? Karena dupa ini salah satunya bahannya ini ya. Gitu. Dupa itu bahannya salah satunya dari gaharu. Kadang sering ya untuk orang Cina juga pakai. Mungkin ada yang waktu kita mahalul qiyam ya. Ada kan? Ada. Wangi-wangian. Iya, wangi-wangian seperti itu. Ya mungkin sahabat-sahabat GTV yang sudah tindak ke Mekah, nah mungkin tahu di sana ada wangi-wangian. Kalau saya masih berdoa ini mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke sana. Amin. Jadi ini pertanyaannya lagi, apa nih sampai mana apa namanya itu proses penjualan gitu kan? Proses penjualan. Penjualannya lagi itu gimana itu? Di sini karena ini memang langka ya. Jadi memang mau penjualan itu agak susah. Saya bilang nggak susah karena kalau nggak tahu linknya ya nggak tahu, nggak laku kan seperti itu. Ini ada nilai jualnya. Nah, kalau untuk penjualan sendiri Mas, kalau selama ini ya memang terus terang kita masih gabung dengan kawan-kawan. Ini kebanyakan kan larinya ke Timur Tengah Mas. Nah, untuk penjualan ke Timur Tengah. Berarti ini masih dalam apa grup gitu ya, gabungan kawan? Ya masih gabung. Terus terang kita belum bisa berdiri sendiri. Gitu. Nah, insya Allah tapi dengan berjalannya waktu kita belajar bersama-sama. Insya Allah nanti juga akan nyampe ke sana lah mudah-mudahan. Bukan hanya garunya ya, mudah-mudahan kitanya juga nyampe ke Timur Tengahnya ke sana mudah-mudahan. Mantap. Nah, jadi cuman ini Mas perlu kita jelaskan juga bahwasannya garu ini kalau hanya mengandalkan hasil alam ya istilah dengan terciptanya sendiri itu agak susah. Maksudnya bagaimana itu? Nah, kadang-kadang pohon yang sebesar ini ya, kemarin ada kita numbang sebesar ini cuman dapat seon atau seon setengah, jadi kan nggak sesuai dengan umur pohonnya. Umur pohonnya berapa tahun? Saya nggak tahu, itu sudah ada di tanaman karet ya, tumbuh liar.
sudah besar sekali, sekali ditumbang tidak ada. Nah ini yang jadi banyak pertanyaan, problem biasanya di pergaruan. Itu gimana kok besar kok jadi cuma segitu dapatnya itu? Nah, di situ karena garu ini perlu proses tadi. Prosesnya dulu banyak kan, berarti ya. saya tahunya garu itu mahal, cuman kok enggak laku, terus nyarinya sudah susah. Iya. Sekali kita pelajari, kita dalami lagi, oh ternyata segala sesuatu itu perlu prosesnya. Iya, Seperti itu kan. Semuanya lah ya, semuanya itu butuh proses. Nah, jadi setelah kita pelajari, ternyata garu itu juga awal kita mempelajari itu bagaimana sih garu ini kok bisa jadi seperti ini, bisa ada wanginya. Nah, setelah diselidiki ternyata yaitu apa memang pohonnya wangi apa gimana itu? Itu sebenarnya ada garu itu ketika dia terinfeksi suatu penyakit. Nah, barulah nanti muncul, ini disebut gubal atau resin ya. Nah, kalau yang sudah gimana jadi, nih? Ini yang di luarnya ini, yang ini nih kayunya nih. Apa ibaratnya tadi ngomong gubal apa tadi? Gubal itu ya keseluruhan ini. Keseluruhannya. Jadi yang sebenarnya ini kan kayu putih awalnya. Kayu putih. Nah, cuman berhubung sudah, kalau ini proses dia misah gitu ya maksudnya. Wah, ini ada proses pembersihannya. Nggak langsung misah nggak. Ada proses pembersihannya. Jadi di situ ketika sudah dimasuki, kalau bahasa di garu ini serum isolat, inokulan, orangnya punya seperti itu. Itu bahasa Mas sudah tahu. Jadi di sini baru nanti setelah dimasuki penyakit, barulah ditunggu 2 tahun 3 tahun baru kita panen. Nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa ya. Nah, karena dari faktor alam pun ya memang alam itu hasilnya luar biasa, karena memang sudah asli tanpa campur tangan manusia, ciptaan Allah ya. Iya. Nah, itu sudah, kalau manusia suruh mengimbangi tidak mungkin bakal bisa kan seperti itu. Iya. Nah, jadi sekarang ini makanya perlu proses tadi untuk memaksimalkan daripada pohon garu biar hasilnya lebih banyak itu ya. Iya. Nggak seperti tadi yang saya ceritakan, pohon segini cuma dapat 1,5 kan nggak sesuai. Nggak sesuai berarti ya, perlu proses berarti. Sekali diproses, diinovasi, insya Allah hasilnya lebih maksimal lagi, insya Allah. Seperti itu. Iya. Ya ini mungkin ya tambahan Tambahan. pada sahabat-sahabat GMTV. Kalau mungkin sudah nanam pohon garu atau ada pohon garu di sela-sela karet atau sawit, yang tumbuh liar lah. Iya. Nah, kalau masih bingung nanti bisa konsultasi dengan kita, insya Allah kita bantu. Nah, supaya tidak gimana ya, menghasilkan lah, tidak hanya sebagai semak saja ya, bahasanya seperti itu ya. Menghasilkan gitu. Kalau hanya jadi kayu bakar kan sayang. Iya. Menghasilkan, insya Allah bisa kita bantu. Oke. Jadi nanti bisa juga nanti Mas kita tulis ya untuk mempelajarinya bisa di channel saya kan. Namanya nanti bisa. Muhlazim channel YouTube-nya. Cari channel YouTube-nya Muhlazim. Nah, jadi pertanyaan saya nih ada lagi nih. Ada lihat di YouTube Mas Nian ada pohon garu tuh. Pohon namanya itu di kayak apa tuh es gitu, di plastik itu. Nah, itu apa, air apa itu? Itu yang saya sebut tadi yang namanya inokulan atau serum gitu. Serum. Nah, itu berbentuk cendawan ya. Air berarti itu ya. Jamur ini sebenarnya jamur, Mas. Oh, jamur. Jamur salah satunya ada fusarium, banyaklah jenisnya jamur itu kan. Nah, itu sebenarnya penyakit. Nah, kita masukkan ke situ. Ketika garu itu dimasuki fusarium, sholat itu tadi, maka kekebalan tubuh daripada pohon garu tersebut langsung menutupi yang diinfeksi tadi. Makanya ini sebenarnya resin itu tercipta karena kekebalan tubuh daripada pohon garu untuk melindungi pohon garu itu terserang penyakit karena sudah kemasukan obat tadi kan. Iya. Nah, jadi makanya terbentuklah yang disebut dengan gubal. Nantinya bisa wangi seperti ini. Kalau sampean ketemu, kalau hanya yang putih saja boleh. Iya. Pakai barang diambil enggak bakalan wangi. Enggak bakalan wangi, itu kan kulit kayaknya. Insya Allah ini potensinya luar biasa lah. Jadi kalau mungkin tadi ya saya bilang lagi, sahabat GMTV yang ada pohon garu enggak usah ditumbang ya. Ini semak saja nih, jangan, sayang, nanti sayang. Kita sudah tahu kan manfaatnya dan lain sebagainya.
yang jelas bisa kita manfaatkan, harus kita manfaatkan. Kita yakin setiap Allah menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah seperti itu. Oke. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Oh, jadi tadi pohon garu ya apa yang kita bahas ya. Jadi apa sih saya minta motivasi dari Mas Rahman untuk anak-anak muda Indonesia yang masih bingung untuk mencari pekerjaan, mencari segala macam kayak gini kan, sedangkan apa namanya ini anak-anak muda sekarang kan banyak yang itulah yang pengangguran ya, itu untuk mencari dari motivasi referensi dari Mas itu apa gitu. Ya, oke. Nah, jadi di sini saya tidak hanya membicarakan masalah garu ya, tentunya ya seperti itu ya. Jadi untuk motivasi kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, adik-adik kita ya, santri kita. Nah, di sini yang terpenting yakin saja ya. Yang pertama yakin saja. Nah, bahwasannya apalagi ini yang santri-santri, kadang banyak mohon maaf ini, kadang-kadang ada sebagian mereka yang ngomong mondok ngesok arep mangan opo katanya kan. Iya. Arep mangan opo. Ini rezeki sudah Allah yang tentukan, iya, rezeki kita ikhtiarnya bagaimana. Nah, yang penting motivasinya, tidak usah kita terlalu mikir apa ya bahasanya itu. Saat ini yang mungkin masih menuntut ilmu, sudah apa yang menjadi tugas kita saat ini sebagai penuntut ilmu ya, menuntut ilmu yang benar-benar insya Allah nanti kedepannya sudah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Yakin saja itu. Yakin. Nah seperti itu insya Allah. Nah jadi banyak sekali sekarang itu sebenarnya kalau mau kita berkreasi ya, itu. Di YouTube sekarang sambil asik-asikan juga insya Allah bisa menghasilkan. Walaupun itu prosesnya lama. Yang penting itu kita saat ini jangan terlalu memikirkan hasil kalau saya Mas. Iya, mungkin hasil itu hanya sebagai motivasi kita. Yang paling perlu adalah prosesnya. Itu untuk kita kehobian kita dari apa bidang apa gitu kan. Seperti kita geluti. Insya Allah kan ada bonusnya. Itu maksudnya. Lama-kelamaan. Nah, jadi kalau yang untuk garu ini, untuk garu ini, nah ini juga saya sarankan. Nah itu tadi yang pertama kalau memang sudah ada, silahkan untuk jangan ditumbang tadi ya, untuk dimanfaatkan. Kalau yang belum ada kok mau minat nanam, silahkan ditanam. Setelah tidak usah optimis bahwa ini tidak laku, tidak. Insya Allah kalau tahu prosesnya, insya Allah tetap itu apapun yang kita ikhtiarkan, apapun yang kita usahakan tetap ada hasilnya seperti itu. Nah, yang penting jangan putus di tengah. Nah itu yang kadang susahnya Mas. Usaha putus ini, tengah. Itu pengalaman saya dulu. Iya. Jangan dicontoh pemirsa. Usaha ini, nah itu kayaknya nengok usaha tetangga lebih enak. Pindah lagi ujung-ujungnya nggak ada yang beres. Nggak ada yang cocok lah maksudnya itu ya. Iya, nggak ada yang beres Mas, bukan cocok Mas, karena cuman setengah-setengah. Yang namanya setengah-setengah itu ya mohon maaf. Nah, istilah makanan tuh kalau hanya setengah matang dimakan bikin sakit perut. Sebagainya kan seperti kita harus milah-milih apa yang cocok. Jadi apapun nanti yang mungkin adik-adik daripada santri atau alumni yang lain, apapun itu yang Anda guleti silahkan dilanjutkan, diseriusi, insya Allah nanti ada titiknya. Saya yakin aja itu. Setiap kadang ada masalah suntuk ya kita ada tempat guru di sini ya. Tempat guru di sini. Yang alhamdulillah sama alumni sangat terbuka. Jadi kita sowan sini ngobrol-ngobrol ibaratnya. Kalau tidak bisa ya lewat telepon, insya Allah beliau tidak keberatan. Jadi untuk mengecas kita ya, semangat kita. Karena sangat luar biasa lah ini. Bukan hanya istilah motivasi di bidang agama ya, di bidang sosial dan lain sebagainya, ekonomi. Beliau insya Allah guru-guru kita juga memberikan arahan, memberikan jalan. Insya Allah doanya juga tidak pernah terputus, walaupun santri ini yang kadang-kadang yang tidak jelas malah lupa kadang-kadang ini kan. Ya Mas, makasih. Ini apa pertanyaan sekali lagi nih Mas untuk kedepannya apa dari manfaat pohon garu ini Mas mau membuat apa kan rencana gitu, rancangan kedepannya itu untuk garu ini. Jadi rancangan kita memang rancangan kedepannya itu lagi sudah bergulat di bidang ini ya, di bidang pergaruan. Jadi bagaimana yang saat ini kita lakukan adalah selalu mengedukasi kepada masyarakat untuk
menanam atau memanfaatkan lahan-lahan yang ada, atau mungkin yang sudah punya pohon karet tumpang sari Iya. dengan karet Biar tumpang tidak terlalu sari gundul, nanti ada pengikisan Nah, nanti seperti payah. itu. Iya. Nah, ini untuk baik juga untuk ini pemanasan apa global namanya. Iya, pemanasan global. Jadi seperti aduh itu. panas Untuk jadinya mengimbangi ini untuk kan. mengimbangi, Nah, banyak sekali yang pohon sudah ditumbang, makanya manfaat banyak. kita harus sekarang ini lebih cinta lagi kepada bumi ya. Kedepannya ya. Dan insya Allah lagi ini ya, kata Mbah Yai ini, Iya. usaha yang paling mantap adalah kan bertani ya, salah satunya Bertani, ya. Itu salah lebih satunya. barokahnya lebih Iya, luar barokah. biasa. Rasulullah Insya Allah. sudah bertani berapa mengembala kambing pertama iya, Rasulullah. seperti itu kan. Itu kan sebagai contoh Istilah kan gitu. apapun nanti profesinya apapun itu jangan pernah malu, Jangan pernah malu, iya jangan pernah gengsi, kebanyakan seperti itu. Iya. Ya insya Allah ini di kami yang insya Allah sudah membentuk tim. Nah insya Allah niat kami untuk mengembangkan pergaruan ini. Amin. Yang pertama, yang kedua kalinya untuk menambah lapangan pekerjaan. Mas. Karena gini, posisi di Garu ini nanti banyak sekali cabangnya. Jadi nanti yang kayu putihnya bisa dibikin sanai. Ya, untuk penjelasannya nanti tonton di Tonton di channel channel itu mau lazim. Ini Garu ini sangat banyak sekali ini Sanai pelajarannya. ada nanti untuk minyak. Jadi ini disuling lagi. Iya. Nah, ada lagi nanti setelah ditumbang ada proses pengarfingan atau pembersihan pemisahan kayu putih dengan yang hitam yang aroma wanginya ini. Tentunya ini butuh tenaga yang banyak. Dan insya Allah kedepannya ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin banyak. Nggak usah terlalu banyak berpikir nyari pekerjaan. Bagaimana kita sekarang untuk berkreasi, syukur-syukur menciptakan lapangan pekerjaan. Semakin lama berpikir jadinya seperti itu. Oke Mas, terima kasih kepada Mas Rahman yang sudah bergelut di bidang gaharu. Semoga kita bisa mencontoh, bisa mendapat pelajaran dari Mas Rahman ini, apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa sukses selalu pada Mas Rahman ini. Semoga sukses ke depannya. Amin. Kita doakan semua sahabat-sahabat dimanapun saja berada, semoga bisa sukses untuk kedepannya. Jangan pernah bosan-bosannya untuk bekerja apapun itu kemampuan itu tadi yang sudah dijelaskan Mas Roman itu. Jangan pernah pesimis, gengsi. Pokoknya itu pekerjaan semuanya halal, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi rezeki kita untuk bisa kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Roman ya. Ya, sama-sama. Untuk berbincang malam hari ini. Mungkin kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.